Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi bersama saya, Rizka Lizianor, mahasiswa pembidana manusia saya mulia. Nah, pada pertemuan kita kali ini, kita akan belajar sama-sama mengenai anemia dalam kehamilan. Kalian tahu kan dulu anemia itu apa? Biasanya masyarakat tuh, nah, kalau misalkan kebijakan low tensi, tensinya rendah. Ini kurang darah kah, siapakah, dan sebagainya. Nah, nanti kita membahas mengenai apa itu anemia. Apa perbedaannya dengan tensi rendah? Anemia itu kurang darahkah atau tensinya yang rendah? Nah, jadi kalau misalkan anemia itu adalah kandungan hemoglobin yang ada di dalam darah. Nah, biasanya itu normalnya untuk ibu hamil itu 12, untuk orang yang tidak hamil itu 11. Nah, kalau tensi rendah itu adalah di mana kegiatan jantung pada saat jantung itu pompa, itu dia berada di antara normalnya 120 dan pada saat jantung berrelaksasi itu berada di 80. Nah, jadi tensi rendah itu bukan berarti orang itu anemia, tapi pertanda orang itu akan anemia. Jadi anemia itu merupakan suatu keadaan di mana kadar hemoglobin atau jumlah sel darah merah lebih rendah dari kadar normalnya. Nah, ibu hamil dapat dikatakan mengalami anemia jika kadar hemoglobin di dalam tubuhnya itu kurang dari 11 gram. Nah, normalnya tadi berapa? 12. Jadi, kalau yang nggak normal itu di bawah 11. Jadi, dia ada anemia sedang, anemia ringan, anemia berat. Oke, next. Pusing, lemas, tensi rendah, apakah anemia? Biasanya lo kalau misalkan di tensi, lain tensi siangnya rendah, bisa naik untuk lemah lah rasanya. Nah, jadi orang yang mengalami anemia itu biasanya akan mendapatkan ciri seperti 5L, yaitu lemah, letih, lesu, lunglai, dan lelah. Itu ciri-ciri orang-orang yang anemia. Dia cepat ngantuk, cepat lelah, pada saat beraktivitas cepat letih, lesu, gak ada semangatnya, kayak gitu. Nah, itu ciri-ciri orang yang anemia. Terus tiba-tiba pada saat tiduran, bangun, itu langsung pusing, pandangannya kabur, berkumang-kumang. Nah, itu ciri-ciri anemia. Kemudian tekanan darahnya rendah. Itu masih dikatakan ciri-ciri orang anemia, tapi tekanan darah rendah bukan berarti orang itu anemia. Jadi harus dilakukan pemeriksaan hemoglobin. Kemudian kulit pucat atau kekuningan. Biasanya orang yang anemia itu sangat mudah diidentifikasinya pucat di bagian konjungtiva. Jadi konjungtiva itu di bagian bawah mata. Kalau misalkan orang normal, itu biasanya konjungtivanya akan berwarna seperti pink-pink kayak gitu. Tapi kalau misalkan dia yang anemia, dia akan putih, pucat, kuning-kuningan. Terus denyut jantungnya tidak teratur. Jadi orang yang mengalami anemia itu otomatis kan hemoglobin itu untuk mengangkut ini ya makanan, oksigen dan sebagainya ya ke dalam tubuh. Nanti itu transportasinya untuk ke organ-organ yang ada di dalam tubuh kita. Nah, kalau misalnya dia anemia, otomatis transportasinya itu kan akan berkurang ya. Nah, sehingga membuat detak jantung itu tidak stabil pada saat O2 masuk, dia akan pada saat O2-nya kekurangan karena jumlah hemoglobin ini tadi yang sedikit tuh ada yang harusnya 1 menit sekali sudah ada, ini jadi 2 menit sekali, jadi ada teratur detak jantungnya, sering berdebar. Itu ciri-ciri orang yang mengalami. Kok bisa sih anemia? Nah, orang yang anemia itu disebabkan karena kecenderungan cadangan zat besinya itu rendah, jadi dia bisa mengalami anemia. Jadi kadar zat besi itu dalam tubuh itu harus sesuai dengan kadar normalnya. Kalau jadi dia akan menyebabkan anemia. Bisa juga disebabkan karena penyakit infeksi, kurangnya asupan zat besi pada makanan yang dikonsumsi ibu hamil, kekurangan asam folat, meningkatnya kebutuhan zat besi untuk pertumbuhan janin, pola makan ibu tergantung akibat mual dan muntah pada saat kehamilan, kemudian kehamilan berulang dalam waktu singkat. Ya, kita bahas. Pertama, anemia pada bapak kah? Arah 2 katanya. Padahal anemia ini sangat berbahaya. Dan seperti kita singgung pada pertemuan pertama, orang yang akan mengalami anemia itu akan beresiko melahirkan anak yang sehat. Pertumbuhan janin sudah pasti akan terhambat jika orang mengalami anemia. Kenapa katakan tadi? Karena hemoglobin kesan yang apa ya, mengedarkan zat besi, oksigen, nutrisi dan lainnya sebagainya tuh sedikit. Jadi untuk tubuhnya aja kurang, apalagi untuk bayinya. Jadi itu akan mengganggu pertumbuhan janin, terhambatnya pertumbuhan janin. Misalnya dengan apa? Dengan ukuran dan berat badan lahir itu rendah atau disebut dengan BBLL. Kalau kami orang sekarang sebutnya BBLL. Berat badan lahir bayi rendah. Nah, pada saat kondisi ini, bayi akan lebih lemah dan rentan terkena berbagai macam penyakit atau masalah kesehatan. Karena apa? Bayi yang berat badannya itu di bawah batas normal itu akan membuat daya tahan tubuh itu berbeda dengan bayi yang berada di batas normal. Jadi normalnya itu bayi lahir itu berada di 2 kilo 5 on. Jadi 2,5 itu bayi normal. Berat badan bayi rendah atau bayi lahir dengan keadaan berat badannya di bawah batas normal. Nah, kondisi ini
mungkin akan mengalami kesulitan makan, penambahan berat badan, dan melawan infeksi. Ulun juga kayak kayak bertanya-tanya sebenarnya. Ulun nih kalau misalkan makan tuh rasanya cuma lari ke pipi gitu. Gak lari badan. Ulun nih bertakun-takun loh bertanya-tanya. Jadi ulun takut ya lawan pikiran ulun. Makanya kenapa ulun nih sulit badan menaiki berat badan, ulun makan lari ke pipi. Apakah kayak itu? Ada kayak uang kayak lamaknya tuh stabil. Nah ternyata ulun lahirnya pada saat usia 7 bulan dikatakan prematur. Jadi sinkron dengan keadaan ini di mana pada saat bayi itu lahir dalam keadaan berat badan di bawah batas normal, dia pada saat pertumbuhan berkembangnya akan mengalami kesulitan penambahan berat badan, makanya akan pilih-pilih, terus mudah teridentifikasi terkena infeksi. Tapi alhamdulillahnya, ulun tidak mudah kayak flu, batuk kayak itu tidak mudah ulun, mungkin karena imunisasi ulun lengkap. So, alhamdulillah. Oke, next. Tadi pada saat bayi itu lahir dalam keadaan berat badannya di bawah batas normal itu dikatakan bayi prematur. Kelahiran prematur adalah kelahiran yang terjadi sebelum minggu ke-37. Kalau kami sebutnya itu masa aterem. Jadi masa aterem yang bagus untuk melahirkan anak itu usia di atas 37, 38, 39 itu bagus. Atau lebih awal dari perkiraan lahir. Jadi kalau misalkan ada loh di dalam buku tuh kayak taksiran persalinan. Nah, taksiran persalinan itu tuh usianya 40 minggu, bukan usia 9 bulan. Jadi kalau bisa, Iden selalu ngomong, kalaunya bagus tuh lahir sebelum hari taksiran persalinannya. Karena apa? Karena itu waktu-waktu yang bagus untuk melahirkan anak. Jadi anaknya itu lebih apa ya? Lebih bersih, kayak gitu. Tubuhnya juga lebih bersih. Jadi kemungkinan komplikasi itu tuh sedikit. Kondisi ini terjadi ketika kontraksi rahim mengakibatkan terbukanya leher rahim atau septik sehingga membuat jalan masuk janin memasuki jalan lahir. Jadi pada saat usia di bawah 37 itu kan bayinya kecil ya. Jadi pada saat jalan septik itu sudah membuka, dia akan cepat keluarnya. Oleh sebab itu kalau misalkan saya sendiri ada pasien, apalagi belum aterem, itu biasanya saya lihat ternyata sudah pecah ketuban. Biasanya dia akan cepat pecah ketuban gitu, kayak sebutannya KPD, ketuban pecah ini. Biasanya harus saya kasih rujukan. Karena apa? Karena beresiko. Anak yang lahir prematur itu harus di inkubator. Karena apa? Karena dia belum mampu untuk menyesuaikan terhadap suhu yang ada di lingkungannya. Karena tadi imunnya tuh masih kecil, jadi kayak masih rentan. Kemudian selain itu juga kalau misalkan 37 minggu itu biasanya paru-parunya belum siap untuk bernapas sendiri. Makanya kalau misalkan orang itu mengalami KPD atau dirujuk, itu akan diberi suntikan pematangan paru-paru. Jadi hati-hati ya ibu, anemia juga bisa menyebabkan gayanya kelahiran prematur. Tapi nggak tahu kan, tulisan ulun kenapa nggak tahu. Kemudian kematian janin adalah kematian janin di dalam rahim. Istilahnya biasanya digunakan pada atau setelah minggu ke-20 kehamilan. Jadi kekurangan zat besi ini juga dapat memicu terjadinya kematian janin. Jadi janinnya itu dalam kandungan itu meninggal gitu tanpa ibunya sadari. Jadi kayak tidak ada rasa sakit. Biasanya kalau sudah meninggal itu baru ada rasa kayak kram, sakit kepala, terus gerakan janinnya itu nggak ada. Nah, makanya kalau saat ibu periksa itu pasti ditanya sama bidannya. Ibu hari ini sudah ada ngerasa gerak janinnya berapa kali ibu? Nah itu biasanya untuk melihat ibu ini pertama ibu ini peduli nggak dengan kehamilannya. Terus ibu ini tahu nggak tentang tanda-tanda bahaya saat kehamilan, karena pada awal hamil itu biasanya selalu diedukasi untuk membaca buku kehamilan. Itu ada tanda-tanda bahaya selama kehamilan. Jadi kita lihat nih, oh ternyata ibu ini membaca dia tahu aja. Oh normal aja mulai ada bergerak, malah lebih lebih aktif geraknya pada saat hamil. Berarti ibunya ini memperhatikan pola pertumbuhan dan perkembangan. Biasanya ini terjadi setelah minggu ke-20. Jadi kalau misalkan di bawah 20 minggu itu disebut dengan keguguran. Kalau misalkan di atas 20 itu disebut sebagai janin. Jadi dikatakan janin meninggal di dalam rahim. Kemudian di sini ada pendarahan persalinan. Jadi ibu yang mengalami anemia itu memiliki resiko, kata saya tadi, bukan hanya pada saat kehamilan, tapi juga menjelang persalinan. Jadi ibu yang mengalami anemia itu akan bukan mudah sih, sudah pasti akan mengalami pendarahan. Karena apa? Karena rahimnya akan lunak, tidak mau berkontraksi. Nah, pada saat orang itu melahirkan, bayi itu keluar, itu kan ada placenta tuh. Nah, placenta itu kan berikut buai atau menempel di dinding rahim kita tuh. Nah, pada saat pelepasan placentanya tuh buai, jaringan-jaringan bekas placenta menempel kan pasti luka loh. Nah, itu yang diharapkan rahim itu dapat berkontraksi dan menutup dari tempelan itu. Jadi, memungkinkan tidak terjadinya pendarahan. Nah, kalau misalkan orang yang mengalami anemia, itu kontraksi uterusnya tidak akan bagus sehingga terjadi pendarahan. Kalau misalkan sudah pendarahan, hemoglobinnya rendah, pendarahan, itu harus ditransfusi. Dan transfusi itu mahal ibu-ibu. Jadi pentingnya ibu kadar untuk mengedukasi, terutama ibu-ibu hamil untuk rutin mengonsumsi tablet tambah darah. Oke. Biasanya persalinan itu yang normalnya 500 ml saat
melahirkan. Jadi yang darah yang keluar itu 500 mili. Kalau misalkan sudah lebih dari 100 mili bahkan uh, itu bisa dikatakan dia mengalami pendarahan. Makanya selain ibu juga mengkoa-koa ibu-ibu hamil untuk minum tablet tambah darah, ibu juga pentingnya menyarankan ibu hamil yang ada di lingkungan untuk membaca buku kimia karena itu adalah sumber informasi yang paling aktual. Oke, selanjutnya kayak apa supaya ada anemia? Nah, dia ibu hamil atau siapapun yang tidak anemia, yang pertama meningkatkan konsumsi makanan kaya gizi, hewani, dan nabati. Jadi kayak gizi. Kalau ibu makanan-makanan yang kayak gizi itu kayak apa? Jadi makanan yang kayak gizi itu yang mengandung zat besi. Nah, makanan yang mengandung zat besi kalau orang Banjar itu biasanya pakai bayam. Tapi ibu mau tahu gak sih kandungan zat besi yang paling tinggi itu di mana? Nah, kandungan yang paling tinggi yang ada di dalam sayur-sayuran itu ada di daun kelor. Nah, daun kelor itu mengandung 24 kali zat besi dari bayam. Itu sangat bagus untuk mencegah anemia. Kalau misalkan bosan-bosan di sayur bening bisa dijadikan variasi makanan. Kalau misalkan saya sendiri bikin itu dawet kelor itu ada. Kemudian terakhir saya melakukan pembinaan itu bikin bolu dari daun kelor. Jadi kalau misalkan bosan untuk di sayur bisa digunakan dengan makanan-makanan yang bervariasi. Kemudian mengonsumsi makanan mungkin di sini protein hewani ya, yang kata saya tadi. Ibu hamil itu sehari wajib mengonsumsi minimal 2 telur. Jadi kalau saya mengedukasi pasien saya biasanya pada saat pagi itu gue menyarankan kayak dia bangun juring itu bangunnya begener. Habis itu minum air putih, pian ke dapur, rambut hantalu, makan. Oh biasanya selalu bilang kayak gitu ke pasien gue. Karena apa? Karena itu sarapan yang paling baik nutrisinya untuk ibu hamil. Jadi pagi itu dia kalau misalkan ada susu boleh minum, tapi sebenarnya susu, teh, kopi itu menghambat penyerapan dari zat besi. Kalau bisa air hangat aja sama telur. Nah, biasanya ulun yang gampang. Apalagi yang mual muntah, biasanya ulun sarankan seperti itu. Barang 1 biji air karena proteinnya tinggi. Kemudian makanlah makanan yang kaya akan sumber zat besi secara teratur yang kata ulun tadi. Terus makanlah makanan yang kaya sumber vitamin C untuk memperlancar penyerapan zat besi. Biasanya kalau misalkan ibu bidan itu atau ibu bidan yang ada di posko atau puskesmas itu pasti memberi tablet tambah darah sama vitamin C. Kenapa? Karena tablet tambah darah itu kerjanya akan sangat baik kalau misalkan digabung dengan vitamin C. Kalau saya sendiri, saya selalu bilang kayak gini sama pasien. Saya bilang, kalau kalian hendak nyaman, itu lakas, kada pusing, terus pun saya nyarankan untuk minum es jeruk. Jadi pada saat minum tablet tambah darah itu, ada lawan es jeruk. Kenapa apa-apa, Pak Aina? Kenapa Pak? Ini malah bagus daripada mengonsumsi tablet tambah darah dengan pil vitamin C. Asam ya. Lebih baik kan kalau misalkan es jeruk kan yang bawa ada manisnya lah. Jadi kerjanya lebih baik. Tapi kalau ulun sendiri kan suka apa minum tablet tambah darah itu biasanya tuh. Ulun biasanya mengonsumsi tablet tambah darah yang bisa dikunyah. Jadi dia ada rasanya. Jadi ada karena ulun sendiri pun walaupun ulun bidan, ulun nggak suka tuh mengonsumsi obat. Jadi ulun mencari alternatif yang dimana kebutuhan ulun tetap terpenuhi. Jadi kalau ibu mau tahu itu ada maltofer. Nah itu adalah variasi dari farmasi di mana tablet tambah darah disebut jadi farmasi. Jadi coba jagalah lingkungan sekitar agar tetap bersih untuk mencegah penyakit infeksi dan penyakit. Kalau misalkan infeksi itu sama ibu yang sel darah putihnya tuh over, nah akhirnya dia memakan sel darah itu juga bisa menyebabkan anemia. Biasanya orang yang terkena penyakit itu harus rutin untuk mencuci. Jadi itu mahal. Kemudian hindari minum teh, kopi, coklat setelah makan karena dapat menghambat penyerapan zat besi. Kata ulun tadi, ulun selalu bilang kalau misalkan makan jangan sama es teh gitu. Kalau ibu hamil, tapi kalau kadar hemoglobin nggak bagus aja, gitu, oke nggak apa-apa gitu. Tapi ada dalam makanan itu yang kadang suka lawan es teh gitu. Nah, jadi kalau misalkan orang yang anemia, usahakan pada saat mengonsumsi makanan itu gunakan air putih. Karena apa? Kalau misalkan menggunakan teh atau coklat itu akan menghambat penyerapan dari zat besi yang ada di dalam makanan. Kemudian istirahat yang cukup dan rutin berolahraga. Nah ini ada poster dari Germas, Gerakan Masyarakat. Itu dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Nah itu ada beberapa cara untuk mencegah terjadinya anemia, yaitu perbanyakan makanan bergizi seimbang, makan beragam tidak pilih-pilih. Jadi makan aja apa yang disediakan oleh suami atau misalkan dibawakan suami dari kantor kah atau dari rumah kah, dari abah kah dimakan. Jadi nggak ada pilih makanan. Jadi nggak monoton itu aja hanya hantalu lawan hantalu gitu. Jadi bervariasi, ada sayur, ada dari nabatinya, hewaninya, proteinnya dan lain sebagainya. Kemudian minum tablet tambah darah yang kata tadi, ibu hamil wajib mengonsumsi 90 tablet tambah darah untuk apa? Untuk mencegah anemia. Kemudian mencuci tangan
di air yang mengalir menggunakan sabun sebelum melakukan aktivitas maupun melakukan sudah melakukan dan menggunakan alat kaki untuk mencegah infeksi. Oke, next. Konsumsi tablet tambah darah. Nah, tablet tambah darah. Banyak bukan ibu-ibu tuh yang liwar pada hendak meminum tablet tambah darah. Apa jarnya? Pada zaman bu ai, dohanir bu ai, bu ai, padahal itu sangat penting pada saat ibu hamil. Ibu aja disangka 90 tablet tambah darah. Orang yang tidak hamil pun pada saat menstruasi, terutama perempuan, itu diwajibkan mengonsumsi tablet tambah darah karena bukan cuma darahnya yang keluar, tapi hemoglobinnya juga ikut keluar. Gitu. Pertama, tetenis sebaiknya diminum pada saat malam hari untuk mengurangi resiko mual. Nah, jadi pengonsumsian tablet tambah darah yang benar juga menjadi faktor pemicu tuh tablet itu tuh berfungsi atau enggak. Jadi, kalau misalkan tablet yang biasa itu diminumnya pada saat malam hari, terutama pas mau tidur. Jadi rasa mual dan muntahnya itu nggak ada gitu, kayak berkurang gitu dari biasanya. Makanya mau pada lawan es jeruk biar nyaman, karena gue segar biar orang bilang kayak gitu. Kemudian yang kedua, CTD atau tablet tambah darah dikonsumsi bersamaan makanan atau minuman yang mengandung vitamin C untuk membantu penyerapan zat besi seperti udah tadi. Contohnya air jeruk, limus, tapi limus ini kan ada bahan pengawetnya bu ya, jadi lebih baik menggunakan air jeruk langsung atau enggak puding jeruk. Jadi ada kan puding yang dikasih buah jeruk itu bagus. Kemudian hindari konsumsi tablet tambah darah bersama dengan teh, kopi, susu, obat sakit mah, dan obat kalak. Biasanya itu akan menghambat, jadi obat kalak itu akan menghambat dari vitamin zat besi itu untuk diserap oleh tubuh. Oke, terima kasih. Kemudian yang mau ditanyakan terlebih dahulu Ibu mengenai anemia. Di sini ya yang harus ditekankan yaitu cara mengonsumsi tablet tambah darah. Kalau misalkan cara konsumsinya itu benar, pasti penyerapannya itu juga akan baik. Jadi buat ibu-ibu yang tidak suka minum tablet tambah darah, usahakan untuk minum karena jadi kayak aku kayak sadar nih waktu lagi hamil ada anakku dalam kandunganku, kalau aku mengikuti kemauanku pasti ya anakku kayak gitu. Nah, jadi minumlah tablet tambah darah itu bukan untuk Ian tapi untuk anak Ian. Jadi anak Ian yang saya sebutkan itu nanti akan membantu Ian gitu. Nah, nanti akan jadi Ian juga yang akan bangga gitu. Mungkin ada yang tanyakan? Ya dokter. Penyakit timbul karena kita selalu sering memandang rendah pentingnya menjaga kesehatan kita. Jadi jangan anggap sepele anemia. Dari anemia itu akan berakibat ke hal-hal yang kompleks. Seperti yang tidak ada ditanyakan, terima kasih. Semoga kita bisa berjumpa lagi di materi-materi selanjutnya.